Shalom semua, jumpa lagi bersama kami di salah satu channel YouTube Rayon 1D, yaitu Midweek Online Service. Nah, untuk yang baru pertama join, mungkin bertanya-tanya, acara apa sih ini? Jadi Midweek Online Service itu tayang di hari Rabu setiap 2 minggu sekali, yang berisi khotbah-khotbah yang berdurasi kurang lebih 30 menit oleh hamba-hamba Tuhan yang telah diurapi. Nah, di sini kita dapat pengajaran tentang firman Tuhan yang bisa memperlengkapi dan menguatkan kita di masa-masa pandemik seperti ini. Hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Rubin Ong dengan tema Firman Tuhan adalah sumber pengharapan. Oke, mari siapkan hati, siapkan catatan kalau diperlukan. Kita sambut firman Tuhan oleh Pastor Rubin Ong. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini di ibadah Midweek Online Service. Kami bersyukur untuk waktu kami boleh kembali bersekutu sebagai umat-Mu. Berbicaralah Tuhan, nyatakan hati-Mu dan berbicaralah buat setiap kami secara pribadi. Yang lagi lemah Tuhan kuatkan, yang lagi sakit Tuhan sembuhkan, yang lagi dahaga Tuhan puaskan. Kami tahu firman-Mu berkuasa untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, nyatakan hati dan kerinduan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu semua dan saudara yang ada di ibadah midweek yang ada di tentunya ada di gereja ini. Saya bersyukur pada Tuhan boleh kembali lagi ada di online service dari ibadah midweek pada hari ini. Terima kasih buat Bapak Gembala, Pak Kiki dengan semua diaken yang ada di rayon ini tentunya. Nah, saya hari ini akan mengajak Bapak Ibu semua kita belajar tentang prinsip kebenaran, yaitu adalah ini dia. Bahwa dalam firman itu selalu pasti ada harapan yang pasti. Jadi firman itu adalah harapan yang pasti dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, nanti kita akan membaca ya Bapak Ibu yang suka merenungkan firman di Perjanjian Lama, itu ada 4 nabi besar yang disebut dengan Yesaya, Yeremia, kemudian Yeskel, dan satu lagi adalah Daniel. Itu adalah 4 hamba-hamba Tuhan yang disebut penulis kitab-kitab hebat yang ada di Perjanjian Lama. Tapi yang luar biasa, isinya itu adalah pewahyuan Perjanjian Baru. Walaupun mereka hidup di Perjanjian Lama, tapi mereka punya pewahyuan yang datangnya dari Tuhan adalah pewahyuan di Perjanjian Baru. Ya. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu semua, kita akan membaca Yesaya pasal 55. Saya berharap Bapak Ibu dan saudara semua yang ada di midweek ini, ya ada di midweek service ini, Bapak Ibu bisa baca keseluruhan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita membaca ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11 saja dari Alkitab kita. Nah, kalau kita melihat Yesaya pasal yang ke-55, ya ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11 dari Alkitab kita, Bapak Ibu bisa nanti lihat mungkin di screen akan ditampilkan, tapi Bapak Ibu yang bawa Alkitab boleh dilihat di sana. Alkitab berkata begini, ya, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali lagi ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Nah, perhatikan ayat 11 dikatakan begini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yang setuju, mari kita katakan amin. Ya. Nah, Bapak Ibu kalau kita lihat di ayat 10 tadi, ya jelas. Kalau kita membaca mulai ayat di atasnya, misalnya ayat 8 dan 9 jelas dikatakan begini, bahwa rancanganku, kata Tuhan, itu bukan rancanganmu, jalanku itu bukan jalanmu. Seperti tingginya langit yang tidak terbatas dari bumi, demikianlah tingginya rancanganku dari rancanganmu dan jalanku dari jalanmu. Nah, saya ingin mengajak kita, di ayat yang ke-10 ini, Yesaya itu kemudian berpuisi, bahwa firman itu seperti hujan yang turun dari langit atau salju yang turun, yang kemudian membasahi, mengairi bumi. Dan kemudian gak hanya itu, membuat subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan memberikan kehidupan, buah untuk dimakan.
roti untuk dimakan, dan kemudian benih untuk ditabur, yang kemudian akan menumbuhkan lagi pohon-pohon yang menghasilkan buah lagi. Itu yang disebut dengan proses simbiosis mutualisme, yaitu kehidupan yang sangat natural sekali. Nah, saya ingin mengajak kita, kenapa sih dalam firman itu ada harapan? Ya, firman itu adalah Tuhan sendiri, Bapak Ibu ya. Makanya Bapak Ibu fokuslah pada ini. Sekarang bayangkan, kita dengar berita namanya yang disebut dengan hoax, ya, berita-berita yang nggak jelas, yang menakutkan, yang kemudian menekan, mengintimidasi. Orang berkata, wah ini virus COVID muncul varian baru dengan jenis apa yang penularannya cepat. Wah nanti orang berkata ini ke depan krisis makin berat. Ya, Alkitab sudah katakan kan, bahwa di masa-masa akhir itu bukan hal yang mudah, ya, akan terjadi masa yang sukar. 2 Timotius 3 berkata. Tapi please, saya sebagai hamba Tuhan mendorong kita umat Tuhan, terutama yang ada di midweek service ini, siapapun Bapak Ibu, yuk kembali kepada firman Tuhan. Karena dalam firmanlah ada harapan. Karena firman itu pribadi Tuhan sendiri. Yang setuju katakan amin. Yohanes 1 berkata Allah adalah firman. Firman itu adalah Allah. Jadi waktu Bapak Ibu ketemu dan berjumpa mengalami firman, Bapak Ibu berjumpa dengan Tuhan. Yang saya tahu, orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti akan kuat dalam hidupnya. Ya, saya berkata begini, kenapa pasti kuat? Karena memang ada proses yang harus kita alami. Jangan kekristenan dibuat gampangan. Ikut Tuhan semuanya beres. Kamu diberkati, muda, ya, tua kaya raya, mati kemudian masuk surga. Oh, saya yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Tapi memang ada proses yang harus kita hadapi. Tapi firmanlah sumber kekuatan kita. Nah, dari ayat ini saya suka sekali. Yesaya bernubuat atau berpuisi kan di ayat 10. Bahwa seperti hujan turun dari langit. Salju yang turun membasahi. Itu kalau Bapak Ibu kan kita ini di hari-hari ini masih ada juga musim hujannya ya. Ya walaupun kita sudah mulai masuk ke musim pancaroba. Tapi di beberapa tempat masih ada hujan. Bapak Ibu kalau hujan turun yang jelas adalah begini, cuaca jadi lebih sejuk, terutama yang ya kalau Bapak Ibu tinggal di daerah pantai ya, Kelapa Gading juga dekat dengan pantai kan, membuat cuaca jadi sejuk, suhu jadi sejuk ya. Kemudian yang luar biasa polusi akan kemudian tersingkirkan. Hujan yang turun itu akan membuat apa? Debu-debu dibersihkan. Mungkin juga ada darah-darah kotor akibat kejahatan, akibat pembunuhan, akibat orang kecelakaan, akibat orang kemudian begini, mungkin mau mengairi hidupnya, pukulkan gelas atau apa yang kemudian membuat dia berdarah. Ada juga kemudian begini ya, ludah-ludah kotor yang kemudian dikeluarkan, itu dibersihkan semua oleh hujan. Itu adalah gambaran puisi yang begitu luar biasa. Tanah kemudian dibuat subur. Kemudian ya hara tanah menjadi bagus semuanya, ada apa kesuburan yang terjadi yang kemudian pohon jadi tumbuh dan sebagainya. Nah, saya ingin mengajak kita, mari Bapak Ibu jangan punya harapan yang hilang dalam kehidupan. Jangan putus asa, jangan tidak punya harapan. Tanda orang simptomnya ya, orang ya gejalanya orang kehilangan harapan apa? Ada 2 besar yang saya tahu ya. Yang pertama adalah dia pasti akan gampang komplain. Selalu bersungut-sungut, selalu apa tuh namanya? Ya komplain ya. Selalu ngomel dalam kehidupan. Kok begini, kenapa dia enak, aku enggak, kenapa aku begini. Nah itu tuh, itu tanda atau simptom bahwa orang mulai kehilangan harapan. Yang kedua adalah apa? Yaitu cynical, gampang sinis dalam kehidupan. Lihat orang sukses, enggak suka. Lihat orang lain berhasil, marah, iri. Jangan. Kita jangan sampai kehilangan ini. Ada teman saya berkata begini, orang bisa tahan tidak makan itu, tidak makan ya, itu bisa tahan kalau puasa total itu 40 hari ya, hanya minum saja. Itu bisa tahan 40 hari ya. Kan banyak orang-orang terutama dulu waktu pergerakan awal-awal gereja di Korea, saya mendengar ya, di mana doa puasa begitu luar biasa. Orang banyak yang puasa 40 hari. Itu bisa tahan, cuma minum saja. Nah menurut teman saya ada orang bisa tahan tidak minum 4 hari. Tahan tidak minum, tapi jangan lebih dari itu ya 4 hari saja. Nah katanya juga orang bisa tahan tidak bernafas di dalam air menyelam itu 4 menit.
tanpa scuba, tanpa alat bantu selam. Ya kalau dia punya jantung bagus, kesehatan bagus, bisa tahan 4 menit tanpa bernafas. Itu di dalam air ya. Tapi ternyata orang kehilangan ketika hilang harapan sekian detik saja. Itu bisa berbahaya sekali. Makanya banyak orang mengakhiri hidup karena harapannya hilang. Nah, kenapa firman itu adalah sumber harapan buat kita? Ya, why? Why the word of God? Mengapa firman itu adalah harapan kita, ya, our hope dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama adalah ini dia, bahwa dalam firman itu ada pelaksanaan kuasa Tuhan yang kuat. Yang setuju katakan amin. Firman itu punya kuasa pelaksanaan. Kan tadi dikatakan di ayat 11 kan, jelas kan, bahwa firman yang keluar dari mulutku, dari mulut Tuhan loh. Ya, bukan dari mulutnya orang. Orang kadang-kala bisa saja bicara belum tentu dari Tuhan. Tapi firman yang keluar dari mulut Tuhan itu akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Yang setuju katakan amin. Jadi melaksanakan yang Tuhan kehendaki, bukan yang aku kehendaki, bukan yang manusia kehendaki, tapi Tuhan kehendaki. Ya, nah dalam firman itu ada kuasa pelaksanaan. Bapak Ibu, sesuatu terlaksana itu biasanya karena apa? Ya, misalnya ada orang mau bikin proyek atau program tertentu. Terlaksananya itu karena apa? Yang pertama jelas ada visi yang kuat. Yang kedua adalah ada skill yang hebat di bidang itu. Ya, misalnya dia seorang konstruksi bangunan yang akan membuat bangunan, atau seorang pelukis yang akan membuat proyek lukisan yang bagus ya. Dan kemudian begini, ada ability, ada kemampuan secara waktu, kemampuan secara dana. Nah, saya beritahu buat Bapak Ibu semua, Tuhan itu punya semuanya itu. Dia adalah pribadi yang sangat visioner, yang bisa melihat sampai ke ujung, sampai selesai. Dan dia punya ability yang tidak terbatas. Kemudian dia apa? Ya jelas Tuhan punya keahlian, Tuhan punya ketidakterbatasan. Makanya kalau Bapak Ibu baca di Yohanes pasal pertama kan, coba kita lihat Yohanes pasal pertama. Langit dan bumi dan segala isinya tercipta karena apa? Ya karena Tuhan, sebab dia adalah firman. Kan dikatakan di ayat pertama sampai ayat yang ketiga kan. Bapak Ibu pasti yang suka membaca Alkitab di midweek pasti akan tahu ayat-ayat ini kan. Bahwa pada mulanya adalah firman. Jadi awalnya itu firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yang percaya katakan amin. Ya, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Makanya tadi saya katakan, satu-satunya Tuhan yang berani mempertaruhkan harga diri, integritas, kapasitas, kuasanya pada perkataannya. Itu hanya Allah kita. Sekali lagi, satu-satunya Tuhan yang berani mempertahankan harga diri, integritas, kapasitas, kuasa pada perkataannya. Itu hanya Tuhan kita. Makanya firman adalah Tuhan. Tuhan adalah firman sendiri. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia. Ya, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Wow, yang percaya katakan amin. Bahwa begini, tidak ada yang terjadi tanpa firman. Bapak Ibu, kalau saya merenungkan ya, imajinasi saya terbatas. Kalau Bapak Ibu melihat galaksi yang ada di atas. Ya sekarang kan baru diketemukan teleskop Hubble. Kalau Bapak Ibu suka dunia-dunia teknologi dan sebagainya. Itu bisa dengan kecanggihannya itu bisa memotret galaksi yang ada di atas. Dan menurut laporan dari National Geographic, itu katanya jumlah bintang yang ada di angkasa itu miliatan ya. Wah, saya nggak tahu berapa jumlahnya itu. Coba, galaksi itu besar-besar ya. Kita ini kan bumi termasuk ikutnya galaksi matahari kan ya, dengan beberapa planet kan tentunya ya, termasuk Mars segala. Tapi ternyata ada banyak galaksi yang lebih besar dari itu. Dan jaraknya itu menurut National Geographic itu bisa miliatan tahun cahaya, bayangkan. Tidak ada pesawat, tidak ada teknologi manusia bisa menjangkau. Tuhan sangat besar, bayangkan. Makanya waktu dia berkata, bumi ini tumpuan kakiku, langit itu tahtaku. Wow, dia sangat besar, dia begitu luar biasa. Dia punya kekuatan pelaksanaan yang tidak terbatas. Makanya hari ini Bapak Ibu, jangan batasi Tuhan. Dia berdaulat. Ya, jangan berkata negatif.
Jangan berkata putus asa dalam kehidupan. Tapi bayangkan paradoksnya begini, Tuhan yang begitu hebat, Tuhan yang begitu besar, begitu agung yang tadi saya katakan, pencipta, the creator of the universe. Ya, dia pencipta alam semesta yang begitu hebat. Bapak Ibu, saya satu kali membaca artikel bahwa ternyata ulat bulu itu kakinya banyaknya luar biasa. Ya, dan detail banget Tuhan menciptakan itu. Ya, saya kemudian pernah baca juga, Bapak Ibu pernah tahu laba-laba. Laba-laba itu ternyata di kaki-kakinya itu ada seperti lapisan minyak begitu yang membuat dia tidak terperangkap di jaringnya sendiri. Dan ternyata seekor laba-laba itu dalam hitungan jam itu bisa membuat jaring-jaring yang kalau diurai begitu panjangnya bisa 18 meter loh, bayangkan. Itu kan ya dari paradoks langit dan bumi yang begitu besar kepada detail-detail kehidupan yang kecil ya. Bapak Ibu bisa sebutkan lah seperti mungkin apa saja ya semut kali atau kemudian apa ya bakteri-bakteri kecil apa saja ya binatang-binatang paling kecil. Tuhan begitu perhatikan, begitu luar biasa, bayangkan ya. Jadi memang firman itu dan itu semua tercipta waktu Tuhan apa? Berfirman. Jadilah binatang, jadilah tumbuhan, jadilah cakrawala, jadilah apa? Lautan, jadilah gunung-gunung, jadilah semua waktu dia berfirman. Ya, semuanya jadi. Nah, saya harus katakan firman itu punya kuasa pelaksanaan yang kuat, Bapak Ibu. Apa yang Tuhan firmankan dalam kehendaknya dia pasti terjadi. Ya, memang betul yang Yesaya 55 ayat 8 dan 9 katakan. Memang jalan Tuhan bukan jalan kita. Ya, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Makanya kata kuncinya begini, untuk kita terus ada di dalam firman adalah coba ini dia, saya pakai bahasa ini, sinkronisasikan, sinkronize gitu ya. Apa sih namanya? Selaraskan selalu, selaraskan. Hidup kita itu harus selaras dengan firman Tuhan. Selaras ya, selaras. Selaras itu seperti kayak orang lagi berbaris begitu. Kalau Bapak Ibu lihat pasukannya, mungkin tentara atau kepolisian kalau lagi berbaris begitu kan, ya yang di depan sampai yang di belakang itu selaras kan, geraknya, langkahnya. Nah, mari kita selaras, mari kita align, mari kita selalu ada di dalam tracknya Tuhan. Saya masih ingat teman saya cerita, ya di kota Ambon itu ada satu anak, saya agak lupa namanya. Jadi anak ini karena lulus hanya SD kali kira-kira ya, kemudian pekerjaannya jadi itu ya, jadi ya seperti pesuruh begitulah. Suruh bikinin kopi, terus kemudian bersih-bersih kamar mandi dan sebagainya. Tapi mulia pekerjaan itu kan juga yang penting untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan dia punya prinsip seperti Kolose 3. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Kita selaras dengan firman Tuhan. Jadi dia rajin sampai satu kali direktur dia kerja di perusahaan Pertamina, di Pertamina. Sampai satu kali kemudian petingginya, atasannya, ia penuh sayang terhadap anak ini. Akhirnya disekolahkan ya, seperti kayak pakai sekolah yang tidak datang formal begitu ya Bapak Ibu, pakai kayak sekolah-sekolah ini lewat media gitu ya, lewat internet dan sebagainya. Nah Bapak Ibu hanya dia terus upgrade sampai dia bisa kuliah akhirnya anak ini. Ya ternyata anak ini smart, pinter, kuliah di bidang perminyakan Bapak Ibu. Sampai kemudian Bapak Ibu tahu posisinya dia jadi naik. Dia cinta Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan itu firman-Nya punya kuasa pelaksanaan. Sampai satu titik anak ini akhirnya dipindah untuk ke Rusia. Di bagian pembelian dari Pertamina. Perwakilannya Pertamina yang kemudian terkoneksi ke Rusia kan. Ya jadi kerjasama dengan swasta di sana atau pemerintah di Rusia. Nah Bapak Ibu, anak ini adalah orang yang melayani Tuhan. Ya, satu kali tidak tahu bagaimana caranya. Nah itu Tuhan punya rencana besar. Orang ini kemudian ketemu dengan temannya yang orang Indonesia yang sudah lama di sana. Ya, dia dikenalkan kepada jaringan gereja ortodoks yang ada di
Rusia. Ya, di Rusia kan memang gereja yang mendominasi gereja ortodoks ya. Ya, dengan pakaian tertentu yang kalau Bapak Ibu kenali itu orang-orang yang pakai pakaian tertentu ya, seperti kayak ada topinya begitu, orang-orang ortodoks begitu. Sampai kemudian satu kali dia berjumpa dengan ketua sinodenya gereja ortodoks. Nah, perjumpaan itu ternyata tidak biasa karena begini. Suami atau istri dari si ketua sinode gereja ortodoks ini sakit. Jadi kemudian sama orang ini, itu kemudian didoakan tumpang tangan. Sembuh ternyata. Wah, dia percaya pada firman. Nah Bapak Ibu yang luar biasa. Ini orang ini tidak hanya posisinya tinggi sekarang di bidang perminyakan. Tapi kemudian dia dipercaya untuk khotbah di banyak gereja ortodoks di Rusia. Ya, saya tahu begini, untuk khotbah sharing di gereja ortodoks begitu tidak gampang. Tapi Tuhan punya maksud. Ya, makanya saya katakan, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Tidak hanya soal pekerjaannya, posisinya hebat. Tapi lebih dari itu dia berdampak. Karena dia begini, mengalami kuasa pelaksanaan firman. Dan dia kemudian melaksanakan firman. Di mana ada pelaksanaan, di situ pasti terjadi hal-hal yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Nah yang kedua, kenapa firman Tuhan adalah harapan yang pasti dalam kehidupan kita? Sebab yang kedua, firman Tuhan itu punya kuasa keberhasilan. Dia ada kuasa pelaksanaan yang tidak terbatas, tapi dia juga punya apa? Kuasa keberhasilan. Ya, seringkali memang betul ekspektasi kita tidak seperti apa yang Tuhan nyatakan. Oh iya ya, kadang mimpi-mimpi kita, saya bermimpi ini, visi ini tidak menjadi kenyataan. Bapak Ibu jangan kecewa, mungkin doa-doa kita belum dijawab. Sebagai hamba Tuhan saya berkata, jangan putus asa. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita kok. Ya, bahwa dia adalah pribadi yang begitu luar biasa. Makanya saya belajar dalam kehidupan. Ya, masa lalu saya ataupun kondisi saya sekarang hari ini, ya kita tahu sekarang dengan kondisi krisis, kondisi pandemik yang belum selesai. Ya, tapi saya beritahu, masa lalu kita, kondisi kita, gelar kita, keadaan kita, itu jangan sampai memutuskan masa depan kita. Masa depan kita yang memutuskan adalah firman Tuhan. Sebab firman itu punya kuasa keberhasilan. Ya dalam perjalanan proses ada itu biasa saja Bapak Ibu ya. Itu biasa. Makanya saya percaya begini Bapak Ibu. Bahwa firman itu adalah hikmat. Ya, 1 Korintus 1 ayat 30 nanti Bapak Ibu berkata, maksudnya baca, bahwa Kristus itu adalah hikmat buat kita. Karena firman itu Kristus sendiri. Yang setuju katakan amin. Dia hikmat buat kita. Apa itu hikmat Bapak Ibu? Hikmat itu adalah ini dia. Akurasi dari surga yang kita aplikasikan. Untuk kita bisa menang di dunia yang tidak pasti itu, Tuhan bisa bikin pasti. Saya tahu di dunia nggak ada yang pasti. Semuanya tidak pasti. Ya sudah, bisnis nggak pasti. Ya ke depan nggak pasti secara dunia. Ya karena dunia sudah punya cacat dosa akibat manusia memberontak kan di Taman Eden. Tapi dalam firman ada kepastian. Yang setuju katakan amin. Dalam firman itu ada kuasa kepastian yang tidak terbatas. Percayalah Bapak Ibu. Ya, nah saya akan kasih contoh buat Bapak Ibu semua. Waktu Musa sudah meninggal, waktu Musa kemudian sudah meninggal. Ya, umat Tuhan yang begitu banyak ini, ada penafsir berkata jumlahnya kira-kira lebih dari 3 juta orang yang keluar dari Mesir. Nah, kemudian tongkat kepemimpinannya, ya itu kemudian Tuhan berikan kepada satu orang muda. Kita tahu kan namanya Yosua. Ya, Yosua itu dipilih bukan karena dia ganteng, bukan karena dia pinter. Karena yang pinter juga banyak, yang ganteng juga banyak. Tapi Yosua ini dipilih kenapa? Karena orang ini memang mengalami impartasi firman dalam kehidupannya. Lewat Musa, lewat dia terus lakukan firman. Nah, Yosua itu bukan dari suku besar. Dia dari suku apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu membaca di kitab perjanjian lama, dia dari suku Efraim. Itu kalau kita tahu suku Efraim adalah anaknya Yusuf sebetulnya. Ya, Yusuf sendiri tidak masuk di dalam 12 suku Israel kan. Tapi Efraim anaknya dan Manasye yang masuk.
di 12 suku itu. Nah, Efraim itu suku kecil dibandingkan dengan suku Yehuda, dibandingkan dengan suku Lewi. Efraim termasuk suku kecil. Dan ini cucunya Yakub lagi. Kalau Lewi, Yehuda, kemudian yang lain itu kan langsung anaknya. Efraim dan Manasye itu cucunya Yakub yang masuk dalam 12 suku. Tapi saya sungguh-sungguh luar biasa senang. Di ayat Yosua pasal yang pertama, Bapak Ibu coba lihat ya. Saya tuh tidak gampang menghadapi peperangan di depan. Kemudian orang Israel itu orang yang keras kepala, suka ngomel, suka bersungut. Ini bangsa yang disebut bangsa pilihan, bangsa yang besar. Tapi Tuhan berkata begini sama Yosua. Kalau kita lihat Yosua 1 ayat yang ke-6. Diulang-ulang kata-kata ini. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang akan kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Coba, ada kata yang diulang-ulang untuk mereka masuk ke crossover, menyeberang. Saya yakin semua kita akan bisa menyeberangi pandemik ini. Yang setuju katakan amin, dengan kekuatan Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan buat Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Percaya sungguh-sungguh bahwa firman itu punya kuasa keberhasilan. Yosua saja diingatkan terus untuk tidak tawar hati. Nah kuncinya di ayat 8 kan. Semua kita pasti yang suka baca Alkitab familiar dengan ayat ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi apa? Renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan apa? Beruntung. Midweek service yang setuju katakan amin. Jadi percayalah bahwa firman itu punya kuasa keberhasilan. Yang penting ini renungkan, itu pakai bahasa asli hagahigayon, dikunyah terus sampai menguasai pendengaran, penglihatan, perkataan seluruh hidup kita. Sehingga kita sungguh-sungguh menikmati keberhasilan dari firman Tuhan. Yang ketiga, yang pertama, firman punya apa? Kuasa pelaksanaan. Yang kedua, firman punya apa? Kuasa keberhasilan. Tapi yang ketiga, firman itu penuh dengan kepastian. Yang setuju katakan amin. Firman itu penuh dengan kepastian. Makanya firman dikatakan adalah ya dan amin. Ya, kenapa kadang-kala ada pembicara berkata, Bapak Ibu yang percaya katakan amin, amin. Ya, itu karena firman itu iya dan amin. Tadi saya sudah katakan, firman itu adalah hikmat Tuhan sendiri. Di mana itu apa? Akurasi surgawi untuk kita aplikasikan dalam dunia yang tidak pasti. Tuhan pasti bikin pasti untuk orang-orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Makanya tadi di Yesaya 50 dikatakan hujan yang turun, salju yang turun. Firman itu seperti itu. Membasahi, membuat subur hidup, membuat subur tanah kita berdiri, menumbuhkan yang baik. Kita bisa makan di situ, kita bisa tabur lagi untuk jadi berkat. Bayangkan, ya, firman itu kekuatan yang sungguh-sungguh punya kepastian, yang akan membuat semuanya baik, yang tidak baik jadi baik, yang susah ditolong oleh Tuhan. Makanya Bapak Ibu, yuk sungguh-sungguh hidup dalam firman, hidup dalam hikmat Tuhan. Jangan bimbang. Ya, Yakobus 1 berkata, orang yang bimbang itu seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Orang seperti ini mendua hati. Itu membuat hidupnya tidak tenang. Jangan takut. Firman itu ya dan amin. Firman itu berkuasa. Untuk apa? Karena dia punya kuasa pelaksanaan. Punya kuasa keberhasilan. Dan punya kuasa kepastian. Ya dan amin. Apa yang Tuhan katakan itu pasti terjadi. Makanya Bapak Ibu percayalah, hari-hari ini Tuhan lagi banyak bersuara. Dengarkan, praktekkan. Jangan fokus kepada berita yang menakutkan, yang menggelisahkan. Fokus pada firman. Pikiran kita, mata kita, telinga kita, mulut kita dikuasai oleh firman. Karena dia adalah harapan yang pasti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Korapa sekete karapalapa. Hakarapapapapa. Hamba berdoa untuk semua umatmu yang ada di midweek service hari ini. Tuhan biar firman ini termeterai di hati kami. Memerdekakan setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan.
Biar firman ini termeterai dan memerdekakan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan, amin. Wow, luar biasa sekali firman Tuhan hari ini ya. Iya, hari ini kita diingatkan kalau firman Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Yes. Karena di dalam firman Tuhan ada kuasa pelaksanaan atas kehendak Tuhan. Dan ada kuasa keberhasilan. Dan dalam firman Tuhan ada kepastian. So, hari-hari ini kita jangan fokus akan berita-berita yang menggelisahkan, yang mengkhawatirkan, tapi kita fokus akan firman Tuhan. Biarlah hati, mulut, dan pikiran ini dikuasai oleh firman Tuhan. Amin. So, jangan lagi khawatir dan takut ya menghadapi situasi ini. Oke, kami mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Pastor Rubin untuk sharingnya hari ini. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga dan terus memakai pelayanan Bapak ya. Sampai jumpa di Midweek Online Service 2 minggu mendatang. God bless you all. Prayer request and praise report. Saudara dapat mengisi permohonan doa saudara dengan melakukan scan QR code yang muncul di layar, atau saudara juga bisa ketik link URL pada browser laptop saudara atau pada smartphone saudara. Doa yang dijawab oleh Tuhan, saudara juga bisa menuliskannya pada praise report dan itu pasti akan memberkati kita semua.